Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang bangun datar. Nah, di mana kakak akan membahas tentang bangun datar mengenai garis dan sudut. Nah, yang pertama itu ada titik. Nah, titik ini tidak terlepas dari garis dan sudut. Nah, karena titik adalah bagian terkecil dari objek geometri, hanya menentukan posisi tapi tidak memiliki ukuran. Nah, di sini itu ada gambar yang dimana ini itu adalah titik A dan ini titik B. Nah, di sini titik ini hanya menentukan posisi, tapi tidak memiliki ukuran. Nah, jadi titik A ini hanya untuk menentukan posisi saja, sama halnya dengan titik yang B. Lalu yang selanjutnya itu ada garis. Nah, garis adalah bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. Nah, sinar garis adalah garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang ke satu arah. Lalu ada ruas garis adalah garis yang memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, agar lebih paham, kita lihat ke contohnya ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, yang atas itu adalah garis, yang dimana bentuk geometri yang memanjang lurus dan tidak ada akhir di kedua arahnya. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sebelah kiri A ini, nah garis yang A ini, itu tidak memiliki ujung ataupun akhir ya, jadi tidak memiliki akhir. Nah, sama halnya dengan yang titik B, ini juga tidak memiliki ujung ataupun tidak ada akhirnya. Nah, ini jadi meskipun ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu tidak ada ujungnya. Nah, itu adalah garis. Lalu sinar garis. Nah, ini yang kedua ada sinar garis. Yang dimana garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang ke satu arah. Nah, dimulai dari satu titik. Satu titiknya adalah ini, titik A. Ini kan tidak ada ya, tidak seperti yang atas. Nah, ini tidak ada. Akan tetapi, dan memanjang ke satu arah. Nah, satu arahnya ini adalah ke titik B. Nah, di sini memanjang terus ya, tidak ada batasannya. Ini adalah sinar garis. Lalu, yang terakhir, ruas garis adalah garis yang memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, bisa kita lihat titik awalnya itu adalah ini, titik A. Nah, ini titik awal, lalu titik akhirnya adalah titik B. Bisa dilihat ya, perbedaan antara ruas garis, sinar garis, dan garis. Nah, kalau garis itu tidak memiliki akhir, nah, kalau sinar garis itu memiliki akhirnya yang satu titik, dan satu titik lagi tidak memiliki akhir. Lalu ruas garis itu memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, di sini ada contoh. Pada gambar di samping, tariklah beberapa garis yang melewati A, kemudian buatlah garis yang melewati A dan B. Nah, di sini, tariklah beberapa garis yang melewati A. Nah, bisa kita tarik ya. Ini kan garis nih, ini garis, ini garis, ini garis, ini garis. Kan bisa seperti itu, karena hanya pada satu titik. Akan tetapi, di sini itu, buatlah garis yang melewati A dan B. Nah, untuk itu kita hapus terlebih dahulu ya. Di sini buatlah garis yang melewati A dan B. Berarti garisnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah garis yang melewati A dan B. Lalu yang selanjutnya di sini ada contoh lagi. Jika kita hubungkan tiga titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping, bangun apa yang diperoleh? Sama halnya dengan yang tadi ya, kita sambungkan atau hubungkan titik-titik tersebut dengan garis ya. Nah, jadi garisnya itu akan menjadi seperti ini. Bisa kita simpulkan bahwa setelah kita menghubungkan tiga titik tersebut yang dimana A, B, dan C, nah akan menjadi segitiga A, B, C. Nah, ini segitiga ya. Lalu yang selanjutnya adalah sudut. Sudut ini dilambangkan dengan ini ya. Nih, ini sudut. Adalah daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar ya. Bisa kita lihat di sini ya, bahwa di sini ada dua ruas garis, yaitu garis O dan A, lalu O dan B. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, seperti yang dikatakan di sini adalah sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Nah, saling berpotongan pada titik pangkal yang sama. Nah, titik pangkal yang sama adalah ini, O. Jadi, ketika OA dan OB ini bertemu, maka titik sudutnya akan berada pada O.
Nah, maka di sini itu memberi nama sudut dengan cara di sini sudut O seperti yang tadi, ini tandanya, atau sudut AOB. Nah, kenapa AOB? Karena di sini kan AOB. Nah, teman-teman, jika menuliskan sudut, maka titik sudutnya itu harus berada di tengah. Nah, ini kan O-nya di tengah ya, AOB. Bisa sebaliknya, atau sudut BOA. Ini BOA. Berbeda akan tetapi sama saja. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya adalah O-nya ini tetap di tengah. Misalnya sudutnya itu nanti di A nih. Maka penulisannya itu ada sudut OAB. Nah, yang penting sudutnya itu di tengah ya. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada contoh. Bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y menggunakan simbol dengan A, B, C, D berturut-turut. Nah, di sini seperti yang tadi, kita langsung kerjakan ya. Di sini kan A, D, B. Kenapa A, D, B? Karena di sini sudutnya yang X ya, di sini. Maka penulisannya adalah, kan titik sudutnya ini. Nah, ini titik sudut. Maka sudut A, D, B atau sudut B, D, A. Ini juga sama. Ini A, B, C. Maka penulisannya adalah sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Lalu yang selanjutnya itu ada kedudukan dua garis. Nah, pada suatu bidang datar hanya ada dua kemungkinan kedudukan antara dua garis, yaitu berpotongan atau tidak berpotongan. Yang sebelah kiri itu ada berpotongan yang tegak lurus. Nah, di sini itu ada yang berpotongan itu garis L dan M. Nah, tegak lurus. Nah, berpotongan itu tidak harus tegak lurus ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, itu tetap berpotongan. Kan tetapi di sini berpotongan yang tegak lurus. Nah, di sini ada garis L dan ada garis M. Di sini garis L tegak lurus dengan garis M, yang dimana ini adalah simbolnya, simbol tegak lurus. Lalu yang sebelah kanan di sini ada sejajar. Nah, ini sejajar. Nah, artinya tidak berpotongan. Nah, di sini garis L sejajar dengan garis M. Nah, ini adalah tanda atau simbol dari sejajar. Lalu yang selanjutnya ada jarak dua titik. Nah, jarak dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungi kedua titik tersebut. Nah, seperti yang tadi. Nah, jadi di sini panjang ruas garis yang menghubungi kedua titik tersebut. Jadi dari titik A ke titik B. Nah, ini adalah ruas garis yang menghubungi kedua titik tersebut. Lalu yang selanjutnya, di sini ada jarak dua titik dengan garis. Nah, jarak titik terhadap suatu garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik-titik dengan garis tersebut secara tegak lurus. Nah, yang dimana di sini ada contohnya langsung ya. Pada gambar di samping kanan, manakah di antara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek ke titik P? Kita lihat di sini itu ada titik P. Nah, di sini titik P. Lalu ini L, garis L, ada titik A, B, H, dan C. Nah, di sini, manakah di antara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek? Ataupun bisa dikatakan jaraknya terdekat dengan P. Nah, ini titik P, mana yang terdekat gitu. Nah, jika kita lihat ya teman-teman, nah, di sebelah A, nah A ini miring ya, berarti nanti hasilnya akan panjang. Lalu B juga sama, C juga sama. Nah, cara mudahnya adalah teman-teman lihat mana yang tegak lurus. Nah, jika tegak lurus, maka itu ada yang terpendek. Kita lihat mana garis yang terlurus. Kita lihat mana garis yang tegak lurus. Nah, jika kita lihat, garis yang tegak lurus itu adalah titik P dan juga H. Nah, ini ada tandanya ya di sini. Teman-teman lihat saja, di sini ada tandanya yang tegak lurus. Jadi kesimpulannya adalah yang panjangnya terpendek ke titik P adalah titik H. Jadi kesimpulannya titik H ke P.
Nah, ini dari titik H ke titik P. Ini adalah yang terpendek.